Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Berjumpa kembali dengan penyuluhan pendalaman kitab suci dan katekese kita pada hari ini. Mari kita memulai penyuluhan pendalaman kitab suci kita dan juga katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu, maka kami dipertemukan di jalur online ini. Berkatilah kami yang sudah hadir di tempat ini, agar kami selalu menjadi pribadi yang siap dibentuk oleh firman dan sabda-Mu. Kami dapat menjadi terang dan garam, dan menjadi bibit yang tumbuh di lahan yang subur. Bapa yang bertata di dalam surga, berkatilah kami para putra-Mu yang berada di tempat ini. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu, agar kami mampu mewartakan kabar gembira sukacita kerajaan Allah dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita dalami dua perikop kitab suci yang kita akan dalami hari ini. Yang pertama adalah bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat. Dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan bacaan Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam penyuluhan pendalaman kitab suci dan katekese kita pada hari ini. Pada hari ini kita sungguh bersuka cita karena dalam gereja Katolik hari ini adalah pesta wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Nah, bapak-bapak yang terkasih, kita akan mendalami dua perikop kitab suci yang sudah kita baca tadi. Dan yang paling utama, bagaimana kita dalam bulan kitab suci nasional ini mengimani kabar sukacita yang diwartakan dalam kitab suci, dan kita selalu melaksanakan dan menjalankan apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen. Bapak-bapak yang terkasih, Kristus telah belajar menjadi taat dan ia menjadi pokok keselamatan abadi. Nah, ini merupakan suatu inti dari pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Di dalam surat kepada orang Ibrani ini diperdengarkan suatu hal yang luar biasa. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Bapak-bapak yang terkasih, surat kepada orang Ibrani ini adalah surat kepada jemaat perdana, yaitu jemaat Jalan Tuhan, jemaat Kristiani di Yerusalem, dan jemaat-jemaat di luar Yerusalem dimanapun berada yang berasal dari orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi, dan mereka
mempercayai Yesus sebagai Mesias dan mengikuti Yesus sebagai Mesias. Nah, surat kepada orang Ibrani ini merupakan suatu surat penguatan iman kepada saudara-saudari yang berada di Yerusalem, bahkan di luar Yerusalem, yang menanggung sengsara karena penderitaan mengikuti Kristus Yesus. Nah, surat ini mengantarkan kita bahwa kesaksian iman para pengikut Yesus merupakan suatu kesaksian iman yang nyata. Nah, kesaksian iman yang nyata itu merupakan kesaksian yang luar biasa. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke bacaan yang sudah kita baca, mari kita lihat apa yang diinginkan oleh surat kepada orang Ibrani ini. Karena banyak yang mungkin kurang memahami surat kepada jemaat Ibrani ini ditujukan kepada siapa, dan surat ini sebenarnya siapa yang menulis, ya. Karena surat kepada orang Ibrani ini ya terdiri atas beberapa tulisan, ya. Nah, surat kepada orang Ibrani ini ya merupakan surat yang luar biasa, ya. Karena surat kepada orang Ibrani ini dimulai dengan Allah berfirman dengan perantaran anaknya, ya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih ya dalam Yesus Kristus, surat kepada orang Ibrani merupakan surat yang berada ya di dalam surat Rasul Paulus. Surat kepada orang Ibrani ini ditemukan setelah surat Paulus kepada Filemon, kemudian baru nanti masuk kepada ya yang disebut dengan surat-surat ya Katolik atau surat-surat Kristiani. Nah, surat-surat ini merupakan suatu gabungan ya penguatan iman kepada jemaat perdana yang merupakan suatu kesaksian iman yang nyata, menguatkan, dan memang surat-surat yang menyangkut kekuatan iman ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Nah, surat kepada orang Ibrani ini jelaslah merupakan suatu surat yang membuat kita memahami bahwa jemaat, terutama orang-orang Ibrani pada waktu itu, ya sudah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mereka percaya atas pewartaan yang telah disampaikan yang dan diwahyukan ya dari zaman nenek moyang mereka sampailah kepada zaman Yesus Kristus. Nah, surat kepada orang Ibrani ini menceritakan suatu keadaan atau kondisi di mana bagaimana mereka dikuatkan imannya untuk percaya kepada Kristus Yesus. Kristus telah belajar menjadi taat dan ia menjadi pokok keselamatan abadi. Nah, ini merupakan suatu inti pewartaan kepada jemaat Ibrani atau kepada orang-orang Ibrani. Karena memang orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang pertama kali ya yang diberikan suatu wahyu dari Allah sendiri melalui perantaraan Nabi Musa. Tetapi sebelumnya mereka percaya karena Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bapak orang beriman, kemudian diwariskan kepada Ishak, kemudian diwariskan kepada Yakub, dan dirubah nama mereka menjadi Israel. Artinya ya Israel mendapat berkat yang luar biasa dari Allah karena mereka adalah pilihan dan mereka seharusnya memberkati bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, kata saudara-saudara menguatkan sekali bahwa surat kepada orang Ibrani ini meneguhkan ya kita sebagai satu saudara dalam Kristus Yesus. Bukan lagi kita yang hidup dalam diri kita, tetapi Kristus Yesus lah yang hidup di dalam diri kita. Maka ketika bapak-bapak terkasih dibaptis, berarti kita adalah satu saudara dalam Kristus. Tidak akan terpisahkan ya, karena Kristus Yesus lah yang memateraikan kita. Maka persatuan ini merupakan suatu persatuan yang kekal, abadi, dan selama-lamanya. Jadi kalau kita menghina saudara kita, berarti kita menghina tubuh kita sendiri ya. Jadi banyak orang Kristen saling hujat-menghujat karena mungkin perbedaan dogma. Tetapi surat kepada orang Ibrani ini menguatkan kita bahwa sebagai jemaat jalan Tuhan, jemaat Kristus, atau orang yang disebut pengikut Kristus, orang Kristiani,
apapun gerejanya, ya, bahwa kita adalah satu tubuh, ya, satu dalam Kristus Yesus. Kristus Yesuslah yang menguduskan kita, karena Kristus Yesus itu untuk para bangsa, universal. Dan ajaran Yesus Kristus itu berasal dari, ya, warisan yang diberikan Yesus kepada para rasul. Jadi banyak di antara kita sering berdebat mengatakan diri kita yang terbaik, ya, sama seperti perumpamaan talenta, ya, bahwa kita diberikan satu talenta, ya, kapanpun kita dibaptis, mulai dari jam, ya, 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, ya, jam 3 sore, jam 5, ya, sore, kita mendapat satu karunia yang tidak bisa diberikan kepada orang-orang, baik raja-raja yang mencari-carinya, ya. Kita mendapat rahmat baptisan itu karena rahmat Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang mengantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bapak-bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa surat kepada orang Ibrani ini menguatkan kita sebagai satu jemaat yang dibentuk oleh Kristus sendiri? Karena Kristus Yesus adalah dasar dan kepala dari gereja kita. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, dalam satu gereja yang kudus, ya, yang dikuduskan oleh Yesus Kristus, ya. Karena Yesus Kristus adalah Allah Bapa yang menjadi manusia, dan dialah yang hidup bersama dengan kita. Bapak-bapak yang terkasih, surat kepada orang Ibrani ini mengingatkan kita, saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia. Sekali lagi, Yesus benar-benar adalah manusia. Dia adalah benar-benar Allah, dan dia adalah benar-benar manusia. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dan ini merupakan suatu hal iman kekristenan yang tidak terbantahkan. Jadi kalau kita tidak percaya Yesus Kristus sebagai manusia atau anak Allah, berarti kita tidak percaya akan iman kekristenan. Karena iman kekristenan itu percaya Allah Tritunggal Maha Kudus, dan, ya, Allah Tritunggal Maha Kudus itu, ya, merupakan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Allah yang menjadi manusia dialah Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang menyertai dan melindungi kita sampai akhir zaman. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Misteri agung ini hanya bisa diberikan kepada kita karena misteri agung ini, ya, ingin dipecahkan oleh seluruh bangsa yang mengimani Tuhan, tetapi hanya diwartakan kepada orang yang beriman. Dan pewartaan itu telah disingkapkan kepada orang-orang kecil, ya. Banyak orang bijak ingin mengetahui siapakah Mesias itu, tetapi hanya orang-orang kecil melalui perantaraan para rasul kita bisa mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Sang Juru Selamat itu. Maka dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan. Jadi Kristus, ya, mempersembahkan doa dan permohonan. Jadi persembahan Yesus Kristus itu adalah suatu persembahan yang agung dan mulia, di mana Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, dan anak Allah inilah yang mempersembahkan doa dan permohonan. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka kita harus bertekun dan berdoa bersama Yesus Kristus, karena doa dan permohonan Yesus Kristus itu adalah doa dan permohonan yang sanggup untuk menghapuskan, ya, segala beban hutang manusia dan menyelamatkan umat manusia. Dan akibat doa dan permohonan ini, ya, janji Allah itu kekal abadi kepada manusia digenapi dalam Yesus Kristus. Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jadi bapak-bapak yang terkasih, yang sanggup menyelamatkan kita dari maut adalah Dia. Siapakah Dia? Dialah Allah Bapa yang bertata di dalam surga. Melalui perantaraan Yesus Kristuslah Allah berkenan untuk menyelamatkan manusia dari maut. Manusia yang sudah hancur dari maut itu karena manusia telah mengingkari janji Allah, sehingga manusia itu dikuasai oleh maut dan dosa. Dan untuk bisa sampai kepada Allah Bapa hanya melalui perantaraan Yesus Kristus, ya. Jadi bukan karena jasa kita bisa sampai ke Allah Bapa, tetapi karena jasa Yesus Kristuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Jadi manusia itu sudah berada di jurang maut semuanya. Tetapi karena jasa Yesus Kristus dan perantaraan Yesus Kristus, maka manusia bisa sampai ke hadirat Bapa dan beristirahat dengan tenang dalam kerahiman Bapa di surga. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi karena kekudusan, kesalehan. Saleh itu artinya kudus, ya. Kudus itu artinya suci. Maka gereja yang satu yang dipersatukan oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam diri Yesus Kristus adalah yang bisa menguduskan kita, ya, dari beban dosa kita yang kita alami selama kita hidup di muka bumi ini. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena kekudusan Yesus Kristus, karena jasa Yesus Kristus, maka Allah mendengarkan, ya, ratap, ya, dari segala manusia yang mempersembahkan dirinya dalam permohonan, ya, dan doa Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang berkenan di hadirat Allah, di hadapan Allah. Karena Yesus Kristuslah anak Allah. Akan tetapi sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat. Jadi sekalipun dia anak Allah, Yesus tetap taat dan setia kepada Allah, ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipersatukan dalam Yesus Kristus, yang diangkat Yesus Kristus menjadi putra-putri Allah, kita harus taat kepada Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Jadi berjuanglah, ya, untuk masuk ke dalam pintu keselamatan yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kita sudah diberikan rahmat dan berkat oleh Allah Bapa di surga melalui perantaraan Yesus Kristus, dan kita dibimbing oleh Roh Kudus. Mengapa kita menyia-nyiakan hidup kita? Kata pengkhotbah, semuanya sia-sia, ya. Hanya satu saja yang harus kita imani. Dialah Allah Bapa di surga. Itulah iman, harapan, dan kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi apa yang kita lakukan di muka bumi ini, semua yang kita cari, ya, yang kita perkuat atau yang kita cari, ya, berwaktu-waktu, yang kita timbun, ya, semuanya sia-sia. Ya, hanya satu saja yang menjadi iman harapan kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, itulah yang dicari seluruh muka bumi, seluruh manusia di muka bumi. Dialah Mesias, Sang Juru Selamat itu. Dan itu hanya bisa dinyatakan kepada orang yang memiliki ketulusan hati. Ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Jadi ketaatan Yesus Kristuslah, karena jasa Yesus Kristuslah, karena korban Yesus Kristuslah, maka kita bisa diselamatkan. Ya, yang mencurahkan darahnya di kayu salib, dan akibat darahnya yang suci dan kudus itu, maka dosa-dosa manusia diselamatkan. Penghapusan dosa dan pendamaian antara Allah dan manusia terjadi karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Allah sendiri yang bisa menyelamatkan manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Nah, bapak-bapak yang terkasih, dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi hanya yang taat kepadanya, ya. Jadi dia menjadi pokok keselamatan abadi, ya. Jadi Yesus Kristus adalah pokok keselamatan abadi. Kita harus tinggal, ya, di dalamnya. Nah, itu tidak bisa kalau kita di luar Kristus, itu tidak ada keselamatan. Hanya ada di dalam Kristus ada keselamatan. Maka bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, perhatikan itu. Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi permohonan bapak-bapak untuk menjadi makmur, untuk menjadi kaya raya itu sia-sia saja. Karena kekayaan yang harus, ya, dimiliki oleh kita adalah kekayaan dalam Kristus Yesus. Ya, semuanya itu sia-sia. Maka Yesus katakan, ya, juallah hartamu, ya kan, dan bagikanlah kepada orang miskin, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Ikutilah aku dan panggullah salibmu. Nah, jadi kalau kita tidak di dalam Kristus, kita hanya sia-sia walaupun kita memiliki, ya, semuanya di muka bumi. Ya. Apalah gunanya jika seseorang yang memiliki semua di muka bumi tetapi kehilangan nyawanya? Ini sebenarnya teguran Yesus Kristus. Kita tahu pada zaman Yesus dikenal yang namanya Alexander the Great.
ya, seorang Yunani yang berhasil menaklukkan hampir 3/4 muka bumi ini. Tetapi sia-sia saja dia mati ya dalam kekayaan kekuasaan yang begitu luas. Nah, karena banyak orang mengagung-agungkan Alexander the Great ya, karena bangsa Yunani berhasil ya menjadi bahasa internasional karena mereka bisa menaklukkan seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini, hampir 3/4 ya. 3/4 artinya 3/4 yang dicatat dalam zaman itu. Ya. Tetapi akhirnya sia-sia saja. Itulah kata Yesus. Ya, sia-sia saja, ya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, mereka akan mendapatkannya. Tetapi kalau mereka yang kehilangan nyawanya bukan karena aku, mereka akan binasa. Nah, ini menjadi pokok keselamatan abadi karena Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, agunglah karya Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan daku. Itu adalah permohonan kita yang harus kita laksanakan setiap waktu, setiap saat. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Karena Yesus Kristus adalah gunung batu kita dan di dalamnya kita berlindung. Dan tanpa perlindungan dari Yesus Kristus kita tidak akan bisa mencapai keselamatan. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku, sudilah membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan aku percaya, aku berkata engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah aku dari tangan orang-orang yang mengejarku. Bapak-bapak yang terkasih, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takwa kepadamu, yang telah Kau lakukan di hadapan manusia, bagi orang yang berlindung padamu. Baik, kita masuk ke dalam Injil yang akan kita dalami setelah kita tadi mendalami surat kepada orang Ibrani. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, padamulah sabda kehidupan kekal. Inilah anakmu, inilah ibumu. Bapak-bapak yang terkasih ya, dalam Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, waktu Yesus bergantung di salib, ingat ya, waktu Yesus bergantung di salib berarti masih ya, dia bisa bercakap-cakap dan berbicara, luar biasa. Orang yang sudah menderita sengsara ya, itu masih bisa menyampaikan pesan yang luar biasa. Dialah Yesus Kristus sang juru selamat. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus. Jelas ya? Berdirilah ibu Yesus. Ya, siapa ibu Yesus? Bunda Maria. Ya. Jadi ya, dalam Injil Yohanes ini dijelaskan bahwa ibu Yesus itu berdiri. Ya. Berdirilah ibu Yesus di samping salibnya. Jadi tidak bisa terbantahkan. Injil Yohanes ini mencatat. Karena Yohanes menulis Injil ini kan sekitar umur 90 tahun. Dan dia masih sangat ingat. Dan dialah saksi mata. Ya, karena dia adalah murid kesayangan Yesus. Ini adalah Yohanes, saudaranya Yakobus, anak Yebedius. Ya. Ada 3 murid inti kita tahu. Yang pertama adalah Simon Petrus, yang kedua adalah Yakobus, yang ketiga adalah Yohanes. Nah, waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus. Ingat ya, ibu Yesus dan saudara ibu Yesus. Berarti Maria memiliki saudara. Ya. Nah, nama Maria pada zaman itu banyak ya. Kita tahu di dalam Injil itu banyak. Ya, ada Bunda Maria atau Ibu Maria yang melahirkan Yesus Kristus, ada Maria Magdalena, ada Maria saudara Marta ya. Banyak Maria. Nah, di sini nama Maria juga dimunculkan. Berdirilah ibu Yesus. Kita tahu ibu Yesus namanya Bunda Maria atau Maria, dan saudara ibu Yesus Maria juga namanya, istri Klopas. Nah, ada 3 Maria di sini. Dan Maria Magdalena. Nah, ini dia. Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah sering disebut sebagai para rasul ya. Karena Maria Magdalena ini adalah murid Yesus yang merupakan perempuan yang pertama kali berjumpa dengan Yesus ketika bangkit. Ya. Nah, jadi ada 3 Maria dijelaskan oleh Yohanes, ya, bapak-bapak yang terkasih, ya. Jadi
ibu Yesus dan saudara ibu Yesus namanya Maria istri Klopas, ya, dan Maria Magdalena. Nah, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Nah, ini adalah pesan Yesus kepada Yohanes, ya. Ketika Yohanes, ya, diberikan mandat, ya, oleh Allah, ya, untuk menerima Maria sebagai ibunya. Ya, kata menerima Maria sebagai ibunya karena Yesus tahu, ya, pada saat itu Maria, ya, bersedih, berduka cita karena anaknya yang tunggal, ya, harus menderita sengsara, tergantung di kayu salib. Maka Yesus memberikan penghiburan kepada ibunya dan, ya, memberikan mandat kepada murid kesayangannya untuk menerima, ya, Maria sebagai ibunya. Jadi pesan ini begitu dalam. Dan akibat pesan inilah maka pada hari ini kita merayakan yang namanya, ya, pesta wajib, ya. Pesta wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Mengapa begitu? Karena kita tahu bahwa Allah, ya, yang hidup dan bersatu, ya, dengan kita, mewujudkan dirinya dalam suatu ikatan yang luar biasa. Nah, ikatan itu tidak bisa terbantahkan, ya, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan ini juga dijelaskan, ya, waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, ya. Jadi ada 3 Maria. Ada Maria ibu Yesus, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Nah, jadi pesan ini ada saksinya. Ada 2 saksi, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Jadi Yesus, ya, tetap melaksanakan yang namanya hukum. Ya, ketika Yesus menyerahkan ibunya untuk, ya, biasa namanya ibu yang berduka cita membutuhkan perhatian dari anak. Ya, jadi Yohanes itu diangkat menjadi anak, ya, oleh Maria, dan Yohanes menerima mandat dari gurunya Yesus Kristus. Ya. Jadi disaksikan oleh 2 orang, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ini sudah sah menurut tradisi Yahudi. Jadi secara prinsipnya Yohanes, ya, harus memelihara Maria. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya, ya, setelah kematian Yesus, siapakah yang memelihara atau merawat Maria? Karena Yesus, ya, disalibkan di Yerusalem, sedangkan Maria ibu Yesus itu, ya, kalau tidak dirawat oleh Yohanes, dia akan kembali ke Nazaret yang cukup jauh, ya, karena mereka tinggal di Israel Utara, sedangkan yang Yesus disalibkan di Yerusalem di Israel Selatan, ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dimandatkan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes ini menjadi suatu lambang simbol di mana bahwa Yesus, ya, tidak membiarkan ibunya seorang diri dalam kesedihan yang luar biasa. Dia ditemani oleh para perempuan-perempuan yang luar biasa, ya. Maria istri Klopas dan Maria Magdalena yang menyaksikan Yesus yang tersalib. Dan begitu juga Yohanes murid kesayangannya. Ada 4 orang yang menyaksikan, ya, dalam, ya, catatan Yohanes ini atau dalam tulisan Yohanes ketika Yesus bergantung di salib. Dan ini merupakan suatu kesaksian iman yang nyata bagaimana murid kesayangan itu, ya, menerima Bunda Maria sebagai ibunya. Dan ini menjadi ibu kita semua sebagai orang Kristen. Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Kata menerima ibu Yesus di dalam rumahnya berarti dia harus merawat Bunda Maria, ya. Menerima ibu Yesus di dalam rumahnya artinya dia menganggap ibu Yesus sebagai ibu, ya, ibu kandungnya. Ya, nah, jadi seperti itu. Ya, kita tahu kalau Yohanes itu punya ibu kandung yang namanya Salome, ya. Kita ingat Salome waktu itu, ya, menghendaki biar
Yohanes dan Yakobus atau Yakobus dan Yohanes duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Karena mungkin Salome berpikir duniawi, jadi seperti itu. Nah, tetapi Yohanes karena dimandatkan untuk menerima ibu Yesus, maka ya dia memutuskan ya sebagai murid yang setia dan murid kesayangan Yesus ya mengabdikan diri kepada pelayanan kepada Bunda Maria. Nah, kesaksian iman yang nyata ini menampilkan bahwa Bunda Maria yang berduka cita merupakan bunda yang perawan, dan hari ini pesta Santa Perawan Maria Bunda berduka cita ini merupakan suatu wujud ya kenangan akan iman Bunda Maria ya yang tetap menyertai Yesus Kristus yang tergantung di salib. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus ya, inilah anakmu, inilah ibumu. Jadi kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus menerima Bunda Maria sebagai ibu Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai Bunda Allah ya. Karena Yesus Kristus ya yang telah menganugerahkan ya karunia keselamatan kepada kita, dan melalui perantaraan Bunda Maria maka Yesus Kristus ya dilahirkan di muka bumi ini karena ya suatu janji mujizat dari Allah Bapa di surga ya. Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang dilahirkan itu adalah anak Allah ya, Yesus Kristus sang juru selamat, sang Mesias. Maka inilah anakmu, inilah ibumu. Jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, berarti kita menerima Bunda Maria sebagai Bunda Yesus Kristus. Karena Bunda Maria dipilih oleh Allah, maka ya kita selalu ingat dalam doa Rosario itu, salam Putri Allah Bapa, lalu dilanjutkan dengan salam Bunda Allah Putra, kemudian salam mempelai Allah Roh Kudus. Nah, bapak-bapak yang terkasih, marilah kita menghormati Bunda Maria, karena Yesus Kristuslah yang menegaskan ini dalam firman dan sabdanya ketika dia bergantung di salib, dan dia memandatkan ini dengan kesaksian dua orang ya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena, dan Yohanes sebagai rasul ya. Kita tahu bahwa gereja mengikuti ajaran para rasul. Nah, dengan ini Yesus memandatkan bahwa Bunda Maria adalah bunda yang harus dihormati, dan sebagai bunda yang tetap setia dalam ya kesengsaraan anaknya di kayu salib. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita, pendalaman, penyuluhan, dan katekese kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Jika ada pertanyaan, silakan bapak-bapak yang terkasih. Silakan bapak-bapak. Halo? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Salam. Ya. Ya, saya tadi mendengar Bapak mengatakan bahwa yang percaya pada Yesus Kristus itu dengan artinya apapun alirannya, apapun gerejanya, yang menjadi pertanyaan saya Ya. begini Pak, di gereja Katolik itu kan jelas Pak suara saya. Ya, agak putus-putus tapi masih jelas, Pak. Silakan. Ya. Jadi pertanyaannya begini Pak, di gereja khususnya gereja Katolik itu ketika ibadah itu wajib orang yang sudah baptis dan sudah minimal bukti pertama. Pertanyaan saya, apakah yang dari non-Katolik ini boleh ambil bagian dalam pelayan liturgi, misalnya bacaan, mazmur dan sebagainya? Kalau kolektif mungkin tidak masalah ya, tapi kalau kolektor
setahu saya apakah benar hanya itu Pak pertanyaan. Halo. Halo. Halo, gimana Pak Loren? Jelas Pak. Aha. Jadi pertanyaannya, apakah Pak, ya? yang belum dibaptis Katolik boleh mengambil bagian dalam pelayanan kegiatan liturgi gereja atau kegiatan ibadat Katolik, ya, begitu ya? Iya Pak. Selain itu Pak, Selain bukan orang Katolik bisa enggak kita misalnya bacaan pertama atau bacaan kedua atau Mazmur? Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya begini Pak. Ya, lektor atau akolit itu sebenarnya adalah para prater atau yang sudah berpendidikan seminari, yang sudah dilantik, ya kan, oleh uskup, ya kan. Jadi sebenarnya umat biasa pun, umat Katolik pun sebenarnya tidak bisa sebenarnya, ya, untuk menjadi lektor, ya, pemazmur dan sebagainya. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua kan gereja mengajak partisipasi umat, ya kan. Jadi lektor dan akolit itu, lektor itu Pak yang membaca kitab suci, kemudian akolit itu pelayan misa Pak atau misdinar. Nah, memang itu harus dari ya orang-orang seminari atau prater-prater yang telah dilantik. Nah, kemudian gereja mengundang partisipasi umat dengan ya memberikan kesempatan kepada umat yang terdidik dan terlatih sebenarnya itu Pak, terdidik dan terlatih. Ya, terdidik dan terlatih. Jadi untuk membaca kitab suci itu ya itu memiliki kriteria khusus. Umat yang sudah dibaptis Katolik pun sebenarnya ya kalau dia belum terdidik dan terlatih sebenarnya belum bisa untuk membaca kitab suci di ambo itu Pak ya. Namanya bukan mimbar, kita namanya ambo ya. Ya, ada ambo, ada kedelia. Kedelia itu yang di sebelah kanan, sedangkan ambo di sebelah kiri untuk bacaan kitab suci. Kalau kedelia kan biasa untuk doa umat. Nah, itu sebenarnya Pak. Cuman karena keterbatasan para prater, maka diberikanlah dispensasi kepada para umat yang sudah terdidik dan terlatih untuk membaca itu. Karena kita membacakan firman Tuhan, maka kita perlu yang namanya latihan khusus. Bahkan harus ada retret dan rekoleksinya dan pendidikan keterampilan khusus. Karena ketika membaca kitab suci, kita mewartakan firman Tuhan. Nah, jadi seperti itu dulu pemahamannya Pak. Ya, begitu juga kalau misalnya ya pemazmur. Nah, pemazmur itu mesti dilatih, dididik. Nah, makanya kalau memang tidak mampu dinyanyikan, lebih bagus didaraskan. Ya kan? Sebaiknya mendaraskan itu adalah lektornya, kan begitu. Nah, sebenarnya lektor itu kan ada beberapa orang misalnya. Kita ingat sebelum masa Covid itu kan ada 3 orang, ya kan, bacaan pertama, bacaan kedua, dan pemazmurnya. Pemazmur itu juga lektor sebenarnya, tapi lebih spesialisasi untuk membaca kitab suci, ya, mazmur, ya, dan nyanyian-nyanyian mazmur yang didaraskan itu, kan begitu. Nah, kemudian kalau dilibatkan orang non-Katolik, nah itu berarti ada sesuatu hal yang istimewa misalnya. Kalau memang orang Katoliknya sendiri jumlahnya terbatas, ya, lalu dia itu simpatisan, ya kan, ya itu mesti izin dari pastornya. Kalau dia misa, kalau ibadat biasa, ya kan, ya dari ketua umat itu mengizinkan tidak, kan begitu. Kalau ketua umatnya tidak mengizinkan, ya kan, karena di situ umat Katoliknya ya cukup untuk melaksanakan tugas itu. Ya, itu kembali lagi ke ketua umat kalau ibadat. Ya, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, yang layak dan pantas itu karena kita membacakan firman Tuhan dan membawakan firman dan sabda Tuhan dalam bentuk nyanyian, mazmur itu ya. Kemudian juga membawakan doa umat, yang mesti adalah orang yang dilatih, ya kan, dengan khusus. Perlu latihan, ya kan. Makanya perlu yang namanya izin khusus. Nah, kalau dalam misa ya harus izin khusus kepada pastornya, ya kan? Ya, kalau sudah dipersiapkan biasanya pastornya tidak bertanya, kan begitu. Masalah boleh dan tidak boleh ya kalau dia memang simpatisan dan diperbolehkan oleh imam, silakan. Ya. Kan sekarang kan pemimpin umatnya adalah imam.
waktu misa dan ibadatnya misalnya dari ketua umatnya mengizinkan, ya silakan, kan begitu. Umat ya mengambil bagian dalam pelayanan liturgi itu sudah sepantas dan selayaknya, karena partisipasi umat itu ya kan diwujudkan dalam bentuk ya menjadi pelayan-pelayan dalam bagian-bagian misa itu. Ya sebenarnya banyak Pak, ya kan. Cuman memang banyak yang hanya berpikir pelayan misa itu misdinar atau putra-putri altar. Tidak Pak, pelayanan misa itu bisa ya. Kita tahu ada koster mempersiapkan alba, kasula, ya kan. Kemudian ada misalnya pelayanan altar, ya warna-warna yang dipakai untuk kegiatan misa. Masa biasa warnanya apa, pesta warnanya apa, kan. Kemudian juga mempersiapkan bacaan-bacaan itu sebelum dibaca oleh lektor dan sebagainya, ya. Kemudian mempersiapkan ya tempat ibadat dengan layak dan pantas, ya. Dibersihkan dulu, kemudian mungkin ada dekorasi, tapi dekorasi tidak boleh menutup altar dan sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Loren tadi, ya. Jika jumlah umat Katoliknya di situ memang jumlahnya cukup, ya mengapa tidak? Lalu kalau ada yang simpatisan ingin ya kan membaca kitab suci, ya sekarang izin ketua umatnya, kan begitu. Ketua umatnya misalnya Pak Lulu mengizinkan, ya tidak dipersoalkan, kan begitu. Jadi gereja Katolik terbuka untuk partisipasi umat, ya sepantas dan selayaknya, ya baik yang sudah dibaptis maupun yang menjadi simpatisan. Ya, bagaimana kalau misalnya dia dibaptis di gereja lain? Ya kan gereja Katolik terbuka. Gereja Katolik itu tak pernah membaptis orang lagi Pak. Kalau sudah dibaptis di gereja yang lain lalu ingin bergabung di Katolik, namanya penerimaan kembali. Nah makanya unik kalau orang sudah dibaptis ulang. Orang Katolik dibaptis di gereja lain karena dia mau beribadat atau mau masuk di gereja lain. Di gereja Katolik tidak Pak, penerimaan kembali namanya. Asalkan formanya itu sah. Sama juga dengan kegiatan dia menjadi lektor atau apa. Ya selama itu merupakan pelayanan dan memang diizinkan oleh ketua umat, ya kan, waktu ibadat dan pada saat misa diizinkan oleh imam, mengapa tidak? Kan harus beritahu imam. Kan begitu Pak. Ya kan? Ini yang tugas pastor A, B, C, D, E, ya kan, bolehkah yang non Katolik bertugas? Kalau imamnya mengatakan boleh, begitu. Jadi bukan masalah boleh dan tidak bolehnya, ya kan? Jadi pelayanan-pelayanan pada saat kegiatan misa dan kegiatan-kegiatan ibadat itu, apalagi di gereja Okumene ini kan membutuhkan partisipasi banyak orang. Dan kita kan ingin ya apa yang dilakukan oleh bapak-bapak terkasih di dalam gereja ini adalah terus bertumbuh dalam iman. Nah, itu pendapat saya ya. Tetapi tetap semuanya harus izin ya otoritas setempat, ya minimal ketua umat lah, ya kan. Kalau memang ibadat kan mungkin ya tidak ada imam, tapi kalau ada imam harus izin imam karena otoritasnya adalah imam. Jadi seperti itu Pak Loren. Bisa dipahami ya Pak Loren? Lanjut Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Andre, udah lama nih tidak dengar suara Pak Andre nih. Ya Pak Bos. Ya, silakan. Jadi Pak, kebetulan kita hari ini kan membahas soal Bunda Maria tadi ya Pak ya. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada memang beberapa sumber lain yang cuman tidak terlalu penting lah bagi saya. Cuman ada baiknya mungkin juga pembahasannya untuk ya tadi untuk mengumpulkan tadi Pak ya, karena kan ada menyatakan Maria ini katanya sama dengan yang Maryam dari sumber lain Pak ya. Ada yang bilang ini beda Maryamnya. Cuman untuk pertemuan iman mungkin ya bolehlah kita sambil mencari sumber-sumber dari yang
kami di sini terus terang dari berapa tahun saya selalu mengikuti apa kegiatan yang ada di gereja Ekumene ini. Tetapi ada semacam barometer atau ukuran yang menurut saya juga harus penting untuk kita pahami. Jadi kalau saya di sini dan juga beberapa pengurus yang sudah lama, kami biasa menekankan sebenarnya dasar gereja, dasar gereja Katolik. Dan itu saya pikir juga semacam hal yang mendasar dan simpel saja. Bahwasanya kalau ada membawa atau yang memberikan materi atau membawakan ibadah di sini, ya itu yang saya dapat sebelumnya dari sebelumnya yang saya dapatkan secara kekatolikan lah ya, bahwasanya bahwa yang bersangkutan itu mengakui bahwasanya Yesus dari Tuhan menjadi manusia, jadi reinkarnasi menjadi manusia, kemudian berkarya, kemudian Yesus wafat pada hari ketiga dan naik surga. Jadi mungkin itu juga untuk kita semua yang nantinya di sini akan menghadapi atau melihat beberapa kegiatan-kegiatan kita, karena terus terang saja Pak, kayak dulu dengan Pak Remang pengurus sama pernah sampai didatangi oleh yang saksi Yehova waktu itu. Cuman kita memang akhirnya kita arahkan ke yang dua tadi Pak. Benar-benar dia, kalau mereka kan tidak mengakui Tuhan Yesus menjadi manusia, kemudian Tuhan Yesus wafat dan bangkit. Cuman yang mau saya tanyakan Pak, ini yang saya dapatkan untuk menjadi dasar iman Katolikan. Ya salah satunya lah. Cuman apakah ada lagi hal-hal yang mungkin sifatnya mendasar atau simpel tadi yang mungkin ya karena kan mendasar lagi yang baru dari gereja Katolik yang mungkin kami nggak tahu, mungkin Bapak bisa dasar kami atau dasar untuk saya pribadi dua itu Pak. Pokoknya asal dia mengakui Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus menjadi manusia dan berkarya, dan kemudian Tuhan Yesus wafat dan bangkit. Jadi itu Pak yang mungkin kita dasar baru lagi yang mungkin kan Bapak lebih banyak referensi di luar kegiatan atau bagaimana dari gereja Katolik. Terima kasih Pak. Baik Pak Andre, pertanyaannya Pak Andre ini berat nih. Selalu berkutat masalah dogma dan ajaran gereja ya. Jadi jelas begini Pak. Jadi skisma terjadi itu kan tahun 1034. Nah, kurang lebih 1034. Kemudian terjadi lagi yang namanya tahun 1500-an ya. Nah, jadi sebenarnya dari zaman perdana dulu juga ada yang namanya bid'ah-bid'ah itu ya. Sehingga konsili pertama itu kan konsili Yerusalem. Nah, sebenarnya kalau kita berkutat mengenai dogma dan ajaran gereja, Gereja Katolik selalu membaharui diri dengan namanya konsili. Maka adanya konsili Vatikan kedua. Kemudian juga ada dokumen-dokumen gereja yang ditulis ya sebagai bentuk suatu ya pemahaman ya akan karunia Allah itu untuk manusia bertumbuh dalam iman. Nah, kalau kita mencari perbedaan, pasti akan terjadi yang namanya perdebatan. Tetapi kalau kita mencari yang namanya ya kesatuan dalam gereja yang satu, kudus ya, yang universal, kemudian yang sesuai dengan ajaran para rasul ya. Jadi kita pasti harus kembali ke akar dan latar belakangnya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak-bapak yang terkasih ya, saya kemarin sudah
ya saya serahkan saja kepada Pak Andre itu tentang iman Katolik tuh ya, yang diterbitkan oleh KWI. Kebetulan saya masih ada satu, jadi saya serahkan saja ke Pak Andre itu kan. Sering dibaca ya Pak Andre? Buku iman Katoliknya, atau sudah bergilir-gilir dibacanya? Silakan dibaca. Nah, itu referensi tentang iman Katolik. Ya, silakan dibaca oleh kawan-kawan bagi yang ingin memahami ajaran Katolik itu secara konkret yang disampaikan oleh KWI. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan Pak Andre ini kan mengenai dogma dan eklesiologi ya. Nah, eklesiologi Gereja Katolik ya, kita harus mengikuti ajaran Gereja Katolik sesuai dengan kontekstual dan waktunya. Dan banyak dokumen-dokumen gereja itu yang sudah ya menjadi suatu dasar. Nah, kalau kita Gereja Katolik kan memang ya sumber iman kita ialah kitab suci, tradisi suci, kemudian magisterium gereja, Pak. Jadi ada 3 itu, ya kan? Nah, sumbernya kitab suci, ya. Kalau kita sumbernya kitab suci, kita menggali dari sumber yang sama, kan? Kita ingat percakapan perempuan Samaria di sumur Yakub. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Yesus menyampaikan, ya kan, kepada perempuan itu untuk menimba air kehidupan. Nah, sekarang kayak kita ini kan antara gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Kristen yang lainnya. Yang membedakan ini kan sebenarnya adalah ritus-ritusnya begitu. Ritus itu adalah tradisi-tradisinya. Ya kan? Kalau ritus Katolik ya disesuaikan dengan kesepakatan konsensus bersama yang sudah dibakukan melalui konsili, melalui ajaran-ajaran resmi gereja dan sebagainya. Nah, ada juga gereja-gereja non-Katolik, misalnya pada abad pertama, ya, itu kalau kita cari titiknya, ya sama sebenarnya. Tetapi setelah dia konsili Yerusalem, ada yang tidak lagi mengikuti konsili, ya selanjutnya, ya. Nah, jadi mereka tidak melaksanakan hal itu, kan begitu. Nah, hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh gereja-gereja yang bukan Katolik, khususnya, ya kan, antara gereja Katolik Ortodok dengan gereja Katolik Roma juga ada beberapa hal yang memang berbeda. Ya. Tetapi kesatuan gereja itu ya merupakan suatu ciri khas keunikan gereja untuk menyampaikan berita sukacita melalui perantaran Yesus Kristus. Nah, jadi inti pewartaan itu merupakan suatu bentuk yang harus dimanifestasikan dalam bentuk ajaran. Ya. Dari ajaran-ajaran ini. Ya, Pak Andre bilang misalnya dogma tentang Maria, ya kan? Mengapa di gereja Protestan dogma tentang Maria itu menjadi hilang? Ya itu terserah mereka. Dogma tentang Maria itu kan menjadi hilang kan mungkin eklesiologi yang diberikan oleh Martin Luther ya tidak lagi mengajarkan dogma itu. Ya. Tetapi semua gereja Kristen itu harus mengajarkan dogma tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Jadi kalau dia tidak mengakui Allah Tritunggal Maha Kudus, itu berarti dia bukan Kristen, seperti Yehova, ya kan? Mengakui derajat Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Nah, itu dia sudah sesat. Ya. Kata sesat ini ya hanya bisa dikeluarkan oleh ya gereja melalui dan melihat ajarannya yang berbeda itu, kan begitu. Nah, jadi sebenarnya yang dipersoalkan ini tentang ritusnya, tentang tradisinya. Ada yang membuat tradisi baru sih silakan, ya kan. Selama tradisi itu, ya, dia sampai kalau dia mengurangi sesuatu yang esensial, misalnya dia mengurangi tentang ya ajaran sumber imannya, misalnya kitab suci, misalnya kan. Nah, itu terjadi ketika gereja-gereja Protestan tidak mengakui yang namanya Deuterokanonika, ya, sebagai masuk dalam kitab suci. Dia hanya menganggapnya sebagai apokrif, ya silakan saja. Karena memang gereja Katolik ya mengakui Septuaginta itu. Ya, karena banyak tulisan-tulisan pada saat orang-orang Yahudi di perantauan itu ditulis dalam bahasa Yunani. Dan rupanya ada yang tertinggal. Nah, yang tertinggal itu ya kan ya udah menjadi Deuterokanonika, sedangkan yang gereja Protestan mengikuti Protokanonika atau
Kitab suci ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang ya sebenarnya bukan untuk diperdebatkan sebenarnya. Warna-warni lah sebagai pengikut Kristus. Nah, tentang dogma tentang Maria. Jadi, kembali lagi, ketika ada gereja-gereja yang tidak mengakui dogma tentang Maria, itu hak kekhususan mereka lah. Ya kan? Karena gereja Katolik mengakui dogma Maria. Nah, gereja-gereja Koptik, gereja-gereja Ritus Timur, gereja-gereja Ortodok, gereja Anglikan, semuanya kan mengakui dogma tentang Maria. Yang membedakan adalah ajaran-ajaran gerejanya, maka disebut dengan eklesiologinya. Ya, eklesiologinya berbeda, ya tidak bisa dipaksakan. Ya kan? Sumber ajaran iman yang benar itu adalah sumber ajaran yang berasal dari Kristus Yesus. Tetapi ingat, sumber ajaran iman itu diwariskan oleh para rasul. Ya, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, itu yang disampaikan kepada Petrus. Nah, itu tidak bisa terbantahkan. Begitu juga tentang dogma hidup selibat. Itu kan dalam Injil Matius juga ada. Ya, makanya sebenarnya dogma-dogma itu coba dilihat dari sumber imannya yang betul. Baca dengan seksama, baca dengan betul. Jika ada orang yang ingin memplesetkan dogma itu, ya silahkan saja. Atau ingin mengubah dogma itu, ya rubahlah ayatnya itu, kan begitu. Ya, makanya banyak orang harus memahami kontekstual bahasa kitab suci itu sebagai bahasa iman yang harus dipertahankan. Ya, karena yang mewartakan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bukan ya yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kalau pewartaan Yesus Kristus itu tidak diikuti oleh manusia, maka akan menjadi yang namanya ketimpangan. Ketimpangan itu yang bisa menyebabkan yang namanya kesesatan. Kesesatan itu yang akan menyebabkan manusia menjadi ya kan ya menjauh dari Allah. Dan perlu yang namanya adanya rekonsiliasi, pertobatan. Ya, untuk kembali kepada jalan Tuhan itu. Nah, ajaran-ajaran dogma-dogma yang disampaikan oleh gereja Katolik, ya silakan diterima, ya kan, bagi yang ingin menerima. Bagi yang tidak menerima, ya terserah. Kata terserah adalah gereja tidak bisa memaksakan kehendak kepada pengikut atau jemaatnya yang sudah mungkin membentuk gereja lain, kan begitu. Tetapi gereja universal adalah gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik itu. Banyak orang tidak memahami kata Katolik itu kan universal sebenarnya. Gereja untuk keseluruhan umat di dunia ini. Gereja yang didirikan atas dasar iman yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik itu. Nah, gereja itu ya kan diwariskan dari zaman para rasul sampai ke pengikutnya atau penerusnya, kan begitu. Itu kan dogma gereja Katolik. Ya. Nah, bagi gereja-gereja yang memang non-Katolik, yang memang tidak lagi mengikuti dogma itu, dan bahkan ada gereja-gereja yang kembali, ya kan? Nah, itu kan sekali lagi pembaharuan gereja itu kan terjadi ketika manusia menyadari bahwa ya pewartaan Yesus Kristus itu haruslah satu dan kudus, ya, dan universal dan berasalkan dari iman warisan para rasul. Jadi sekarang bapak-bapak menjadi Kristen itu kan bukan karena ya bukan karena bapak-bapak yang memilih Kristus, tapi Kristuslah yang memilih kita. Sehingga pilihan Kristus itu adalah pilihan yang luar biasa kepada kita. Maka itu adalah rahmat anugerah. Jadi jika seseorang tidak mendapat rahmat atau anugerah, ya tidak mungkin bisa menjadi pengikut Kristus. Nah, sama seperti kita. Ketika kita dipanggil di gereja yang non-Katolik, ya kita mengimani Yesus Kristus dalam gereja yang non-Katolik itu kan mungkin. Ya, atau gereja yang Katolik, kita dibaptis dalam gereja yang Katolik, ya kan, yang universal. Nah, ini kan semua adalah misteri Allah, misteri agung Allah. Ya. Maka untuk menyatakan dogma itu ya tidak berlaku atau magisterium gereja itu tidak diimani atau diimani, ya kan, kembali lagi dia mengikuti ya kan gereja apa, kan begitu. Jadi tidak boleh ada orang mencemooh, misalnya orang Katolik berdeposi Bunda Maria. Jadi seakan-akan orang Katolik itu berdoa kepada Bunda Maria. Salah. Kita berdoa bersama Bunda Maria. Sama seperti misalnya ada orang ya kita mendoakan arwah bukan berdoa kepada arwah. Banyak hal-hal yang mesti dijelaskan kepada orang-orang non-Katolik untuk memahami konsepsi itu. Ya, mengapa orang harus mendoakan arwah?
memberikan intensi misa ya kepada arwah-arwah itu. Karena kita bersyukur dan berterima kasih karena berkat jasa Yesus Kristuslah maka kita menjadi pengikut Kristus, dan orang yang sudah wafat itu juga menjadi pengikut Kristus. Itu sebenarnya ucapan syukur. Ya kan? Jadi kita sudah sepantas dan selayaknya mengucap syukur dan terima kasih kepada Yesus Kristus. Nah, makanya gereja menetapkan, ya kan, ada misa atau hari arwah, ya kan begitu. Oh, enggak pede nih, orang Katolik enggak pede. Ya, kita kan kalau udah jadi pengikut Kristus pasti masuk surga. Ya jelas pasti masuk surga, tetapi kembali lagi, ya kan? Malaikat saja yang sudah hidup di dalam kerajaan surga, dia memberontak terhadap Allah dan dia akhirnya mengeluarkan dirinya di dalam kerajaan Allah dan menjadi setan dan iblis, kan begitu. Nah, makanya kita sebagai pengikut Kristus itu harus bersandar kepada ajaran Yesus Kristus, dan tidak mungkin kita menjadi pengikut Kristus tidak bergabung di gereja. Mustahil itu namanya. Ya. Jadi ada yang mengatakan, saya mengimani Kristus tapi tidak bergabung di gereja yang mengimani Yesus Kristus. Ya tidak mungkin. Kalau kita ingin mengimani Kristus, kita berada di dalam gereja. Karena gereja adalah Kristus. Kristuslah kepalanya. Jadi seperti itu. Jadi itu harus dipahami Bapak-Bapak yang terkasih. Jadi nonsen jika orang mengimani Kristus tetapi dia tidak mau dibaptis. Begitu. Itu memang ada hal-hal yang harus dipahami. Tetapi kita harus juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mengimani Kristus. Dia sudah dibaptis dalam dirinya, dalam hatinya, tetapi karena sesuatu dia bersembunyi, ya itu terserah juga, kan begitu. Tetapi dia tetap gereja. Ingat, ketika dibaptis kita menjadi gereja. Kita inilah gereja-gereja. Gereja ini kan hanya gedung, hanya organisasinya. Tapi kitalah adalah gereja. Mengapa? Karena kita adalah kenisa Roh Kudus, bait suci Allah. Nah, jadi kalau ketika ada orang mempertentangkan mengenai gereja-gereja yang ada, lalu tiba-tiba terjadi yang namanya friksi-friksi, perpecahan-perpecahan, ya yang membuat perpecahan itu setan atau iblis. Kan begitu. Mereka suka gereja itu terpecah-pecah, ya menjadi banyak, karena nanti apa? Tidak konsen dengan pelayanan. Justru nanti berebut kekuasaan, ya kan? Berebut siapa mau jadi ini, siapa mau jadi itu. Nah, kita bersedih kalau begitu. Makanya kita mendoakan agar gereja yang universal itu menjadi satu, kudus. Ya kan? Dan selalu mewartakan Yesus Kristus sebagai jalan cinta kasih, jalan keselamatan. Nah, itu. Maka yang kita harus imani adalah Yesus Kristus yang berada di dalam gereja-gereja itu, ya kan? Dan kita bergabung di dalam gereja-gereja itu. Nah, jadi kita terikat dengan gereja berarti kita terikat dengan aturan dan tata laksana. Ya, kalau tata laksana gereja Katolik ya seperti itu. Kalau ada yang memprotes, dia tidak senang, silakan bergabung di gereja lain, kan begitu. Ada yang mau gabung di gereja lain, ya silakan. Maka gereja Katolik memberikan kesempatan. Ya kan? Makanya gereja Katolik tidak pernah membaptis orang lagi yang sudah dibaptis di gereja lain. Itu. Nah, maka kalau gereja lain dibaptisnya ulang lagi, aneh begitu, Pak. Anehnya mengapa? Berarti dia menganggap rahmat berkat itu, padahal yang membaptis itu bukanlah pastor atau bukanlah pendeta. Yang membaptis kita itu adalah Yesus Kristus. Ya, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukan pendetanya atau pastornya. Kalau ada yang mau memprotes itu memang agak sedikit aneh begitu. Ya, kalau memang ada yang meragukan baptisan orang, ya terserahlah. Ya kan? Nah, itu gereja Katolik jelas menekankan ketika kita orang yang tidak mengimani Yesus juga bisa membaptis orang kok. Ya kan? Bahkan ada yang baptis darah, baptis kerinduan dan sebagainya. Nah, maka itu dogma-dogma yang sebenarnya harus dipahami konsepsi seperti itu. Ya. Kalau gereja Katolik ketika orang dari baptis di gereja yang lain non Katolik, dia penyerahan saja. Begitu juga untuk pengakuan tentang perkawinan. Gereja Katolik itu gereja yang mengakui perkawinan itu adalah sakramental, monogami dan tak terceraikan. Ya, contohnya misalnya, ketika ada orang, ya, dia diberkati di gereja Protestan, ya, lalu dia ingin menerima sakramen perkawinan di gereja Katolik, ya tidak bisa. Gereja Katolik mengakui perkawinan orang yang sah di gereja lainnya, ya kan? Tetapi lucunya ada gereja-gereja lain, ya, lalu tiba-tiba dia dulu Katolik, lalu tiba-tiba dia mau kawin, dia pindah ke gereja A.
lalu dia diberkati di gereja A tanpa menghargai, ya. Padahal jelas di situ, ya. Ayatnya ada, apanya ada, ya. Makanya siap-siap saja siapa yang mengawinkan orang itu nanti dihukum. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu kan dogma yang ada di dalam kitab suci. Kalau orang Kristen tidak percaya dogma dalam kitab suci, ya jangan jadi Kristen, kan begitu. Masa mereka mutarbalikkan dogma? Ya kan? Nah, itu maksudnya. Kalau dogma-dogma tentang hal-hal lain, ya silakan. Ya kan, tata laksana gereja, mau gereja yang bagaimana, perayaannya bagaimana, ibadatnya bagaimana, ya silakan. Nah, jika ada yang saling protes memprotes, ya siap-siap saja nanti diadili oleh Yesus Kristus di akhirat. Itu saja konsekuensi moralnya, Pak. Jadi kita ini sama-sama pengikut Kristus, nanti kita akan diadili oleh Yesus Kristus. Ya kan? Yang paling berat itu adalah pemimpin umatnya, karena mereka menyesatkan orang. Penyesatan itu harus ada. Nah, baca dalam surat Rasul Paulus, ya, dan juga dalam surat, ya, kepada jemaat Ibrani itu tadi, kan begitu. Jadi penyesatan itu bahaya. Nah, makanya kita sebagai orang beriman Kristen ini bersatu padulah. Hidup rukun, damai dan sejahtera, penuh cinta kasih, mewartakan cinta kasih. Ketika ada yang mau dibaptis di gereja Katolik, puji Tuhan. Ada yang mau dibaptis di gereja Kristen Protestan, puji Tuhan. Ada yang mau dibaptis di gereja non Katolik, ya puji Tuhan. Ya, mereka mau dibaptis. Ya. Jadi kita tidak ingin saling akhirnya sikut menyikut, dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya, Yesus bersedih. Padahal jelas, ya, Yesus itu, ya baca di surat Ibrani tadi, berdoa dengan ratap dan tangis, ya, untuk kita, supaya kita, ya, bisa selamat, dan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Nah, begitu Pak Andre. Kalau jawaban pribadi saya. Ya, ada lagi? Salam. Ya, Halo. Ya, Pak. silakan Pak. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini, Pak, kalau kita melihat runut dari sejarahnya orang Yahudi di Israel ini, dari Abraham, Ishak dan Yakub, di mana peranan seorang ayah itu sangat dominan. Nah, ini pada saat kita memasuki di eranya Yesus Kristus ini, peranan seorang ayah sepertinya agak berkurang. Bahkan kalau kita lihat dari Abraham, Ishak dan Yakub, semua berkat kita dapat dari seorang ayah. Ya. Yang ingin saya pertanyakan di sini, mengapa pada saat Yesus disalibkan itu, di manakah bapaknya berada? Yusuf. Walaupun kita tahu bahwa Yesus ini bisa dikatakan bukan anak kandungnya Yusuf, tapi kan itu sudah dikasih tahu sama Yusuf bahwa dia adalah anak Allah. Ya. Lalu mengapa sampai sejauh pada saat Yesus disalib pun bapaknya tidak hadir? Pertanyaan saya, di mana Yesus saat itu? Apakah saat itu bukan meninggal? Apakah peranan seorang ibu diambil oleh bapaknya langsung? Karena kan Yesus ini kan punya saudara-saudara setelah Yesus, walaupun tidak terlalu banyak dikupas di dalam Alkitab, misalnya beberapa aja yang saya lihat, tapi di situ yang dipertanyakan peranannya bapaknya Yesus di dunia ini kok hampir hilang. Sejak Yesus lahir pun peran bapaknya sangat tidak seperti Abraham, Ishak dan Yakub begitu dominan, bahkan tanpa diberkati oleh Abraham, Ishak dan Yakub pun anak mereka tidak mendapatkan. Halo? Abraham. Ya. Juga antara Yakub dan Esau. Halo? Habis itu kita turun lagi ke Yakub. Bagaimana dia memberkati ke-12 anaknya. Bahkan menjadi bangsa besar, bangsa orang Israel dari ke-12 turunannya. Nah, setelah kita lihat tadi apa yang Bapak bilang tadi, yang Bapak jelaskan tadi dengan kami, saya mulai dari bertanya, sampai-sampai Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Ya. Di mana bapaknya? Terima kasih, Pak. Salam. Nah, ini pertanyaannya harus kontekstualisasinya itu harus dibaca di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya.
Jadi pertanyaan Pak Herman ini adalah pertanyaan di mana pertanyaan yang harus memisahkan antara dimensi dunia dan dimensi rohani. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang memang sering dipertanyakan. Makanya Gereja Katolik menganggap Santo Yusuf itu adalah sebagai orang kudus yang sangat sabar. Nah, kesabaran itu luar biasa, ya. Perannya di mana? Perannya sangat vital Santo Yusuf. Santo Yusuf itu atau Yosef itu perannya sangat vital. Sekarang kalau Yosef tidak mendengarkan suara Tuhan melalui perantaran para malaikat, apa yang terjadi? Ya kan? Nah, jadi Santo Yusuf ini perannya luar biasa. Mulai dari Yesus mengandung, ya kita tahu Yusuf itu ya adalah orang yang paling sabar dan paling baik. Bagaimana kita bisa bilang paling sabar dan paling baik? Apa yang terjadi? Yusuf atau Yosef itu ya akan mengawini Maria diam-diam dan menceraikannya diam-diam. Karena Yusuf itu tunangan dari Maria. Ya. Nah, kita tahu juga ya, silsilah Yesus itu juga peran Yusuf itu dipandang. Ya kan? Mengapa peran Yusuf itu dipandang? Kita tahu ya, setelah Yusuf Yesus kan begitu. Walaupun secara prinsipnya ya Yusuf adalah bapak angkat Yesus, ya kan? Tetapi secara duniawi Yusuf adalah bapak kandung Yesus. Mengapa seperti itu? Karena ketika ya kita tahu orang-orang Israel itu mengatakan ya, siapa nih Yesus? Dia kan bapaknya si tukang kayu, Yusuf. Peran Yusuf itu luar biasa untuk menjadi bapak kandungnya Yesus. Nah, ini mungkin harus dipahami kontekstualisasinya. Kita harus baca kitab suci itu berulang-ulang untuk memahami siapakah Santo Yusuf itu. Nah, mengapa Santo Yusuf kayaknya hilang? Kayaknya hilang ya. Nah, harus dipahami ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Apakah Yusuf itu lalu tiba-tiba dia mengawini orang lain lagi, ya kan? Nah, ini kan banyak orang bertanya. Sekarang begini, Pak. Ya kan ada waktu itu Ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Kata saudara ini kan kalau kita punya saudara sepupu kan tak mungkin dijelaskan. Ya kan, misalnya saudara Pak Herman, kan tak mungkin itu saudara kandung Pak Herman juga. Saudara Pak Herman menjenguk Pak Herman. Ya Pak Herman, oh itu sepupu saya kan. Kan yang bisa menjelaskan itu Yesus gitu. Nah, apakah setelah Maria melahirkan Yesus ya, Santo Yusuf berhubungan badan dengan Maria? Ya tidak, dogma Gereja Katolik jelas mengatakan itu tidak. Nah, itu ada dalam tradisi suci gereja, Pak, bacaan-bacaannya itu. Memang tidak semua bisa dicatat, karena yang untuk mencatat ini itu bukanlah kitab suci, tetapi ada namanya kitab yang berwibawa itu. Ya. Nah, mengenai Santo Yusuf sendiri, mengapa perannya tuh kayaknya tiba-tiba hilang ketika Yesus dewasa? Perannya tidak hilang. Kita bisa saksikan perannya itu luar biasa. Ya, ketika dia harus menyunatkan Yesus, ya kan? Itu kan butuh laki-laki. Kemudian dia lalu mengantar Yesus untuk ke Yerusalem ya, usia 12 tahun ya. Itu kan Yesus ya bersama keluarga kudus itu. Nah, ketika Yesus tersalib ini ya, perlu dipahami ya kan, usia Yusuf pada waktu itu sudah berapa? Ya, kalau Yesus 33 tahun pada saat itu. Ya, mungkin ya, kata mungkin ini ya, penulis Injil ya tidak memainkan peran Yusuf itu bukan karena ditinggalkan, tetapi peran Maria waktu itu lebih vital ketimbang peran Yusuf. Nah, itu ya. Kemudian yang mesti dipahami juga ya, dari Abraham, Ishak dan Yakub, mengapa selalu ditonjolkan tokoh laki-laki? Ini kan sekali lagi ajaran Kristen ini kan ajaran yang setara, Pak. Jadi peran laki-laki itu, dominasi laki-laki itu terjadi dalam tradisi Yahudi. Sedangkan di dominasi Kristen, ya kan, peran perempuan itu diangkat citranya oleh Allah sendiri melalui perantaran Bunda Maria. Nah, ini sebenarnya mengangkat citra Hawa yang telah terpuruk karena membujuk Adam untuk berbuat dosa. Nah, jadi kalau kita konteksnya kita mau kaitkan itu panjang ceritanya, tetapi saya persingkat saja.
Jadi Bunda Maria ini merupakan sosok ya yang dipilih Allah karena memang dia dikandung tanpa noda. Ya, dari rahim ya. Santa Ana dan Santo Yoakim ya. Makanya kedua orang tuanya ini ya. Tetapi peran Yusuf adalah peran yang sangat luar biasa. Dialah yang akhirnya mengawini Maria, dan akibat Maria dikawininya, lahirlah Yesus, dan Yesus adalah anak Yusuf. Maka ketika Yesus kembali, saya kembali ulang lagi ya, ke Nazaret, Yesus itu anak tukang kayu. Ngapain kita ngikut dia? Binnya itu tetap bin Yusuf. Tidak bisa. Tetapi kita ingat, Yesus itu kan gelarnya Kristus. Kristus itu Mesias. Yesus sendiri Allah yang menyelamatkan. Siapa yang memberi nama Yesus itu? Ya jelas, sudah diwartakan oleh para malaikat. Nah, jadi kalau kita menjawab pertanyaan Pak Herman pakai Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka akan ada keterbatasan. Karena tekstual kitab suci tidak akan mencatat detail itu, karena sudah para ahli sampaikan bahwa yang harus difirmankan ini adalah firman dan sabda Tuhan Yesus Kristus. Makanya firman dan sabda Tuhan itulah yang dicatat jelas oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sehingga Matius yang menekankan peran Yusuf itu menjelaskan dalam silsilah Yesus Kristus bab 1 ayat 1 sampai 17. Kan enggak ada nih. Ya, ketika Bapak baca saja di situ jelas. Ya. Nanti Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Kan gitu. Ya kan enggak mungkin peran Yusuf itu hilang di situ. Makanya Matius menuliskan itu. Nah, itu sudah sangat detail. Banyak orang mengatakan Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17 ini membosankan. Tidak. Matius ingin menekankan bahwa ya dari mulai silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham itu dijelaskan. Maka sehingga 14 keturunan ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin melihat peran Yusuf itu, kita baca di awal-awalnya itu. Nah, setelah itu jelas sama seperti kalau kita masuk ke Injil Markus, dimulai dari Yohanes Pembaptis kan? Tetapi peran Yohanes Pembaptis menghilang di beberapa bab selanjutnya karena memang ya dimulainya dari itu. Nah, peran Yusuf juga ya seakan-akan menghilang. Tetapi peran Yusuf tidaklah menjadi peran pengganti seperti yang kita bayangkan. Justru peran Yusuf adalah peran utama dia bersama Maria. Karena rahmat karunia Allah itu. Siapa yang menyaksikan Maria melahirkan Yesus? Yusuf. Siapa yang menyaksikan ya misalnya Yesus disunat? Ya Yusuf dan beberapa orang yang telah datang di bait Allah. Siapa yang menyaksikan mujizat-mujizat Yesus yang dilaksanakan di bait suci Allah? Ya Yusuf dan Maria. Ya. Kemudian siapa yang mengajarkan Yesus ya bisa mengolah kayu, menjadi tukang kayu, membuat meja dan segalanya? Ya Yusuf. Jadi peran Yusuf itu sangat vital untuk ya mulai karya Yesus itu kan begitu. Tetapi kita ingat ya, Yusuf adalah orang yang sederhana, dia tidak ingin menonjolkan diri. Ya, sehingga ketika Yesus berkarya, ya, Yusuf ya tetaplah dia menjadi profesi tukang kayu dan menjadi orang yang sederhana, dan dia ya merendahkan dirinya di hadapan Allah dan tidak mau menonjolkan dirinya. Kalau kita baca Injil ini, semua yang ditonjolkan Yesus itu adalah ya sebenarnya orang-orang kecil, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Yesus, tetapi Yesus mengangkat citranya. Ya. Nah, dalam proses perjalanan ketika dicatat oleh Injil Yohanes, memang Yusuf tidak berada di samping Yesus, tetapi kita tahu ibunya yang berada di samping Yesus. Nah, itu yang dimaksudkan perannya itu ya harus dipahami bahwa Yusuf adalah peran utama dan dia adalah tokoh yang menjadi perantara Allah untuk peristiwa keselamatan. Tanpa Yusuf tidak mungkin terjadi yang namanya peristiwa hal-hal yang agung dan maha dahsyat rencana Allah itu. Jadi demikian Pak Herman, nanti kita akan jelaskan pada minggu depan kalau Pak Herman memang
masih ketagihan untuk menanyai peran Yusuf ini. Karena memang ini Pak Herman ini lebih maskulinisme namanya. Lebih menonjolkan pihak laki-laki harus powerful. Kalau Injil kan sebenarnya lebih pada feminisme kalau Injil Lukas ya. Nah, kalau maskulinisme ini adalah orang yang melihat peran laki-laki itu harus lebih tinggi dari peran perempuan. Sedangkan feminisme itu adalah mengangkat citra perempuan untuk sederajat dengan laki-laki. Nah, makanya kalau kita baca Injil yang menonjolkan itu adalah Injil Lukas, Pak. Nah, jadi nanti itu sebenarnya sumber bacaannya ada. Nah, jadi seperti itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Jika belum puas nanti masih ada minggu depan ya. Jadi kita tetap akan diskusi supaya kita menggali sumber-sumber inspirasi iman itu dan bertumbuh dalam iman supaya kita tidak gaptek iman, Pak. Bapak-bapak yang terkasih. Sekarang kita umat Kristen bisa gaptek iman karena kita bisa ya tidak mengetahui hal ihwal tentang kekristenan karena kita sering tidak berdialog dan berdiskusi. Marilah kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu, maka kami dipersatukan di tempat ini. Dalam jalur online ini kami belajar tentang kitab suci, kami belajar tentang katekese, kami belajar tentang bagaimana kami menjadi orang-orang yang menjadi terang dan garam dan menjadi penyuluh-penyuluh untuk kebaikan dan kebenaran. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah istri kami, anak-anak kami dan orang-orang yang kami cintai. Dan juga kami berdoa bagi orang-orang yang mungkin kami benci dan kami tidak sukai, agar kami dapat mengampuni dan rahmat karunia Allah dapat memberikan kami kesabaran dan ketabahan dalam melaksanakan kegiatan kami, terutama kami yang berada di tempat ini. Bapa yang bertata dalam surga, semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam. Kalau ada buku-buku Pak, kalau ada buku-buku di kantor yang buku-buku bacaan Kristen lah, mungkin kita